Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada perdebatan yang cukup menarik ya, yang diadakan di CNN Indonesia pada acara talk show bertajuk Politik, yang menghadirkan narasumbernya diantaranya adalah Ade Armando dan juga Guntur Romli. Nah, di sini mereka membahas tentang adanya statement dari Puan Maharani yang menginginkan kalau PDIP dan Jokowi ini untuk islah dan tidak ribut-ribut ya. Apalagi di momen Ramadan seperti ini, anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut berharap agar tidak ada lagi perpecahan atau pertengkaran atau saling sindir-menyindir bahkan menyerang secara narasi di antara Jokowi dan juga PDIP. Nah, hal ini menjadi perbincangan bahkan perdebatan yang sangat menarik yang mereka yang berdebat ini adalah Ade Armando dan juga Guntur Romli. Bahkan nanti ada kata-kata yang sangat menarik yang sayang untuk dilewatkan ya. Nah, bagaimana kronologinya sampai akhirnya terjadi perdebatan tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Tapi saya mau bilang, saya ingin mengomentari, boleh Mbak Puan ya? Kalau dalam pandangan saya nih Pak Emrus, Mbak Puan itu mengarahkan ucapannya bahwa jangan menyerang itu saya rasa ke dalam, ke PDIP, ke Pak Dodi, ya. Jadi maksud saya begini. Itu introspeksi ke dalam partai. Saya rasa begitu. Dia ingin mendamaikan suasana. Menurut Ade Armando. Menurut saya. Tadi kata kata Mas Guntur. Menurut saya, karena begini, memang agak mengherankan bahwa Bung Dodi itu mengangkat soal ada utusan, Dedi ini menyebut ada utusan mendatangi mereka pada 14 Desember. Yang ada persis Anda bilang, ini kan udah 3 bulan yang lalu ya, kenapa disebut sekarang? Nah, itu pasti karena ada tujuan tertentu. Ada motifnya? Ada motifnya. Apa motifnya? Nah, kita lihat dulu, sebetulnya memang sekitar bulan Januari, Tempo tuh sudah mengangkat ini. Ya, saya ingat sekali, dan saya ada rekamannya, tahu itu kan bocor halus. Di bocor halus ini disebut bahwa Bung Hasto, jadi bukan PDIP, kalau menurut Dodi ya, Dedi, menurut Bung Dedi kan datangnya ke PDIP. Kalau dalam versinya Tempo datangnya ke Mas Hasto. Dan yang mengirim emang bukan Jokowi. Ya. Lagi-lagi bocor halus tidak menyebut. Dedi menyebut datang ke kami. Jadi bukan PDIP, ini harus Anda clear. Kami, ya makanya kami siapa? Ya kami aja. Jangan sebutkan PDI Perjuangan. Ya, sebut aja kami. Jangan disebut dengan PDI Perjuangan. Ya udah, kepada kami. Ini poinnya apa nih? Poinnya. Ada kami. Tafsir mana-mana bahaya. Ada manusia bernama kami. Itu didatangi oleh tim itu. Nah, kalau menurut Tempo, Bang, saya tambahkan, si kami itu pada saat pada saat ngomong itu sedang konferensi pers PDIP, Bang. Si kami itu. Baju-baju merah itu ya. Si kami itu. Rame-rame. Oh iya. Kayak gosip mama. Ya. Jadi kok mama disalahkan? Oh, sorry. Oke, lanjut. Silakan, ini durasi nih. Iya, durasi, sorry. Jadi ketika itu mereka menyebut kalau nggak salah seperti pakai coklat gitu loh. Apa parcok atau apa gitu ya. Sehingga kan kesimpulan kita kalau sesuatu yang coklat itu datangnya dari polisi. Tapi anyway, yang saya mau bilang adalah bahwa memang ada, kalau pakai versinya Tempo, lagi-lagi ini versi Tempo ya, kayaknya Tempo ini dapatnya dari Mas Hasto sendiri. Ya. Jadi baik yang disebut oleh si kami maupun oleh si Tempo adalah dari Mas Hasto. Itu disebutnya pada bulan Januari. Ya. Sekarang ada pertanyaan besar, mengapa pada bulan Maret diungkapkan kembali? Memang si kami itu tidak menyebut siapa yang datang, tapi tanpa bisa dihindari, media itu even tadi CNN kan menyebut kata Jokowi mengirimkan utusan kan, karena memang sudah terbangun nih narasi. Di narasi itu di mata masyarakat. Saya baca di Kompas juga menyebut Jokowi. Nah, saya mau bilang bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah, kita jangan saling serang, kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan bahwa nanti dulu, saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan, Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada.
ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin ya, kita nggak tahu. Terkait dengan 27 pemecatan, tapi ingin saya komentari dari yang diucapkan oleh Ade Armando ya, bahwa di dalam PDI Perjuangan pecah. Menurut saya, itu koreksi internal. Menurut saya, Ade Armando sedang ingin mengadu domba di internal PDI Perjuangan, gitu kan? Kenapa? Karena ngelihat bahwa di situ ada beberapa kubu yang kemudian berbeda. Menurut saya enggak. Contoh apa? Pemecatan terhadap Joko Widodo. Ada nggak perbedaan di PDI Perjuangan? Tidak ada. Misalnya sekarang, ketika Mas Hasto ditahan oleh KPK, kemudian Ibu Ketua Umum tidak menunjuk PLT atau tidak mengganti sekjen. Ada nggak perbedaan di PDI Perjuangan? Tidak ada. Ini apa? Ini hanya dua bukti bahwa PDI Perjuangan itu tidak ada yang namanya faksi-faksi. Kalau memang gayanya orang berbeda-beda, ya iyalah. Kan nggak bisa disamain gayanya Mbak Puan, gayanya Deddy Sitorus, gaya saya, gaya Adian, gaya Ahmad Basar. Ya terus terangnya beda-beda. Bagaimana menyampaikan ke publik, ada yang anteng, ada yang ayem, ada yang keras. Jadi itu bukan bentuk introspeksi ke dalam ya? Bukan dalam arti bahwa di situ ada perpecahan. Setiap orang itu memiliki style yang berbeda-beda. Ada adu domba, pengadu domba dengan gaya yang lembut, yaitu Ade Armando untuk PDI Perjuangan. Ini yang saya lihat gitu. Itu menurut saya. Itu sebetulnya akan sangat terbantu seandainya Deddy Sitorus itu berani menyebut siapa yang datang. Kalau itu dia sebut namanya, itu akan membantu sekali masalah ini. Tapi kan masalahnya dia sendiri entah takut, entah terkesan sebetulnya bohong ya. Jadi dia sebetulnya nggak tahu persis siapa yang datang itu. Ya, itulah tadi perdebatan atau saling beradu argumen antara Ade Armando dan juga Guntur Romli, di mana menurut Ade Armando bahwa pesan untuk agar semuanya islah, tidak ada lagi ketegangan antara PDIP dan Jokowi, menurut Ade Armando adalah pesan ke dalam alias ke internal partai PDI Perjuangan. Karena memang menurut Ade Armando ada faksi-faksi yang terpecah belah di sana. Ada yang menginginkan agar PDIP ini segera islah dengan Jokowi, namun ada faksi lain yang tetap membangun narasi bahwa memang PDIP dan Jokowi ini terpecah. Nah inilah yang menurut Bung Guntur Romli yang mengatakan salah satu orang yang ingin PDIP pecah di dalam internal adalah Ade Armando dengan segala narasi-narasinya. Sehingga kalau kata Guntur Romli, PDIP ini benar-benaran pecah. Padahal di dalam internal PDIP, karena memang Guntur Romli sendiri ada di sana, itu tidak terpecah. Salah satu buktinya adalah kesepakatan bulat untuk memecat Jokowi dan juga tidak menggantikan sekjen yang saat ini sedang ditahan di KPK, yaitu Bung Hasto Kristianto. Tidak ada perpecahan dan tidak ada adu argumen di internal PDIP. Jadi menurut Guntur Romli, Ade Armando ini adalah salah satu sosok ya. Mungkin ada sosok lain yang ingin agar PDIP ini terpecah belah sehingga bisa dikatakan akan hancur lebur, sehingga partai ini tidak akan kembali kuat. Nah gimana menurut rekan semua? Apakah sependapat dengan Ade Armando atau justru pemikirannya pas dengan Bung Guntur Romli, atau ada narasi lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi ADN Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.